Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramjaya Prayuda dengan nomor MPM 21220027. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kerajaan Mughal sampai terbentuknya Bangladesh. Materi yang pertama yaitu tentang proses berkembangnya kerajaan Mughal di India. Sejarah berdirinya kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Jadi, di antara tiga kerajaan besar Islam, kerajaan inilah yang termuda. Nah, kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awalnya kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Nah, penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim. Nah, pada masa Muawiyah I terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India. Atas izin Khalifah Al-Walid, ia mengirim Muhammad ibnu Qasim umur 17 tahun untuk memimpin pasukan. Dalam waktu 4 tahun lebih, Sindh dan Punjab waktu ditaklukkan dan dikuasai, Muhammad bin Qasim menjadi gubernur yang menjalankan pemerintahan dengan rasa kemanusiaan. Riwayatnya berakhir tragis akibat pertikaian politik. Setelah itu ada 9 orang gubernur tetap berkuasa di wilayah itu sampai datangnya dinasti Ghazni. Pada tahun 1206 Masehi, berdirilah Kesultanan Delhi yang meliputi dinasti Mamluk 1206 sampai dengan 1290. Khalji 1290 sampai dengan 1320 Masehi. Taglung 1320 sampai dengan 1414 Masehi. Said 1414 Masehi dan Lodi 1451 sampai dengan 1526 Masehi. Dinasti Mamluk didirikan oleh seorang budak yang bernama Al-Tamashi. Al-Tamashi berhasil memperluas kekuasaan Islam ke sebelah utara Malawa dan menyelamatkan negerinya dari serangan Mongol. Setelah itu, ia menunjuk anak perempuannya, Razia, sebagai pengganti, dengan alasan semua anak laki-lakinya tidak ada yang mampu. Dalam sejarah Islam, Sultan Razia adalah perempuan pertama yang berkuasa pada tahun 1240 Masehi. Terjadi pemberontakan untuk menolak sultan perempuan yang menjatuhkan Razia oleh Bahram Shah, putra dari Iltutmish. Namun, Bahram Shah tidak mampu memimpin. Akhirnya pada tahun 1246 Masehi, pamannya Nasruddin Mahmud naik tahta. Kemudian ia digantikan oleh Balban. Dengan dukungan para pembesar istana, Jalaluddin Khalji naik tahta pada tahun 1290 Masehi. Nah, setelah itu Alauddin naik tahta berkat dukungan para bangsawan. Pengganti Alauddin Khalji adalah Qutbuddin Mubarak al-Hoji. 5 bulan kemudian, Ghazi Malik Taulak, gubernur Depalpur, dapat menguasai Delhi dengan membunuh Khusru. Nah, Ghazi memiliki penduduk tahta dengan gelar Ghasyuddin Tagluk. Ghasyuddin Tagluk meninggal dunia pada tahun 1325 Masehi. Junahan Ghasyuddin Tagluk meninggal pada tahun 1325 Masehi. Junahan terpilih sebagai pengganti Tagluk. Sultan ia naik tahta dengan gelar Muhammad ibnu Tagluk. Ia wafat pada tahun 1350 Masehi. Ketika negara dilanda pemberontakan, Fahruz Shah, sepupunya, naik tahta setelah meredam pemberontakan di Sind dan penyerangan Mongol. Setelah kematian Firuz pada tahun 1388 Masehi, penggantinya tidak ada yang mampu. Nasruddin Muhammad Tagluk adalah orang terakhir dalam dinasti Tagluk pada tahun 1414 Masehi. Zakir Khan, utusan timur di Delpanpur dan Muatan, dapat menguasai politik di Delhi. Selanjutnya, Khazir Khan merupakan pendiri dari dinasti Sayyid. Ia meninggal dunia pada tahun 1421 Masehi.
Kemudian Mubarak Shah naik tahta. Kemudian ia terbunuh pada tahun 1434 Masehi. Keponakan Mubarak, Muhammad Shah, naik tahta. Muhammad Shah memimpin selama 12 tahun. Ia digantikan oleh anaknya Alauddin Alam Shah. Bahlul Lodi naik pada tahta pada tahun 1450 Masehi. Ia bertahta selama 38 tahun dan meninggal pada 1389 Masehi. Nizam Khan, putra kedua Bahlul Lodi, naik tahta dengan gelar Sikandar Lodi. Ia meninggal dunia pada tahun 1517 Masehi setelah berhasil memimpin selama 28 tahun. Akhirnya Ibrahim Lodi naik tahta, tetapi terjadi pemberontakan di Jalkhan. Ia banyak memenjarakan bangsawan yang menentang. Hal ini memicu lebih banyak pemberontakan. Pada 21 April 1526 Masehi terjadi pertempuran yang dahsyat di Panipat antara Babur dan Ibrahim Lodi. Pasukan Lodi yang berjumlah 100.000 kekuatan tentara dengan 1.000 pasukan gajah, sedangkan tentara Babur berjumlah 25.047. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran ini. Walaupun pasukannya lebih kecil jumlahnya, barangkali karena keperkasaan dan diwarisi leluhurnya serta prajuritnya yang terlatih dan loyal, Babur berhasil tampil sebagai panglima yang memenangkan pertempuran. Setelah Babur memperoleh kemenangan, ia beserta pasukannya memasuki kota Delhi untuk menegakkan kepemerintahan. Dengan ditegakkannya pemerintahan Babur di kota Delhi, maka berdirilah kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 Masehi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang para penguasa kerajaan Mughal India. Yang pertama yaitu Babur pada tahun 1526 sampai dengan 1530 Masehi. Babur bernama lengkap Zahiruddin Muhammad Babur. Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Ayahnya Umar Mirza merupakan seorang penguasa Fargana. Masa pemerintahan Babur ditandai oleh dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Mereka memberontak antara tahun 1526 dan 1527 Masehi, dan munculnya penguasa Muslim yang mengakui pemerintahan Al-Afghanistan yang masih setia kepada keluarga Lodi. Namun Babur dapat menyelesaikan semua persoalan tersebut. Yang penguasa selanjutnya yaitu Humayun. Masa berkuasa 1530 sampai dengan 1540 Masehi dan 1556 Masehi. Babur digantikan oleh putra sulungnya Humayun yang bernama lengkap Nasiruddin Humayun. Ia adalah seorang raja yang dermawan, ramah dan suka memaafkan. Pada awal pemerintahannya, Humayun mengalami kesulitan karena perilaku dari saudara-saudaranya yang menuntut hak untuk memerintah. Pada tahun 1540 Masehi, terjadi perang antara Mughal dengan orang-orang Afgan di Kannauj. Namun sayang, keberuntungan tidak lagi berpihak kepada Mughal dan mereka kalah. Humayun mencoba kembali merebut kekuasaan di Delhi pada tahun 1550 Masehi. Ia menyerbu Delhi yang saat itu diperintah Sikandar Sur dari dinasti Sur 1540 sampai dengan 1555. Akhirnya ia bisa memasuki kota ini dan ia bisa memerintah kembali sampai tahun 1556 Masehi. Pada tahun 1556 Masehi ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Jalaluddin Muhammad Akbar. Yang selanjutnya Akbar pada tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi. Sepeninggal Humayun, tahta kerajaan Mughal dijabat oleh putranya Akbar. Ia bergelar Sultan Abdul Fadl Jalaluddin Akbar Khan. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dari kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi keberontakan sisa-sisa keturunan Sherhan Shah
yang masih berkuasa di Punjab. Setelah persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kesultanan besar. Di samping itu, Akbar menerapkan politik-politik syul-e-kul atau toleransi universal yang memandang semua rakyat sama derajatnya. Mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama ataupun lapisan sosial. Pada tahun 1605 Masehi, Raja Mughal yang sangat masyhur ini wafat. Yang selanjutnya, pimpinan selanjutnya yaitu Jahangir pada tahun 1605 sampai dengan 1627 Masehi. Setelah Akbar yaitu anaknya Jahangir, masa pemerintahan Jahangir kurang lebih selama 23 tahun. Ia adalah penganut al-sunnah wal jamaah, sehingga dini ilahi yang dibentuk ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Pemerintahan Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Khurram, putranya sendiri. Dengan bantuan Panglima Muhammad Kar, Khurram menangkap dan menyekap Jahangir. Berkat usaha permaisuri, permusuhan ayah dan anak ini dapat dipadamkan. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala, Mawar, dan Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kewarganegaraan dan diwarisi oleh ayahnya Akbar. Yang selanjutnya yaitu Shah Jahan. Shah Jahan tampil menggantikan pemerintahan Jahangir. Shah Jahan adalah seorang yang terpelajar. Ia memiliki bakat kepemimpinan dan memiliki jiwa intelektual dan seni. Bibit-bibit diintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya, terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama pada masa pemerintahan Raja Jujhar Sikh Bundela merupakan pemberontak yang mengacu keamanan. Namun berhasil dipadamkan pada akhirnya di Sirkuh dibunuh oleh Aurangzeb. Shah Jahan meninggal dunia pada tahun 1657 Masehi setelah menderita sakit keras. Yang selanjutnya yaitu Aurangzeb Al-Khamir 1658 sampai dengan 1707 Masehi. Aurangzeb bergelar Al-Khamir Al-Ghazi, ia penguasa yang berani dan bijak. Kebesarannya sejajar dengan Akbar pendahulunya. Pada tahun 1668 Masehi menyuruh perusahaan kuil-kuil Hindu yang disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan politik dan mensponsori Pada tahun 1668 Masehi, menyuruh perusahaan kuil-kuil Hindu yang disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan politik dan mensponsori pengkodifikasian hukum Islam yang dikenal dengan Fatwa 1 Alamgiri. Tindakan Aurangzeb di atas penyulut kemarahan orang-orang Hindu. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan pemberontakan di masanya. Meskipun pemberontakan tersebut dapat dipadamkan, tetapi tidak sepenuhnya tuntas. Hal ini terbukti ketika Aurangzeb meninggal pada tahun 1707 Masehi. Banyak provinsi-provinsi yang letaknya jauh dari pusat kerajaan memisahkan diri. Selanjutnya pemerintahan pasca Aurangzeb. Sepeninggal Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal diperintahkan oleh generasi yang lemah sampai tahun 1858 Masehi. Sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Di samping karena konflik di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan, sultan-sultan penerus Aurangzeb yaitu Bahadur Shah 1707 sampai dengan 1712 Masehi, Azimus 1712 sampai dengan 1713 Masehi, Fakhur Syiar 1713 sampai dengan 1719 Masehi, Muhammad Syah 1719 sampai dengan 1748 Masehi,
Ahmad Syah 1748 sampai dengan 1754 Masehi. Al-Khamir II 1754 sampai dengan 1759 Masehi. Shah Alam 1761 sampai dengan 1806 Masehi. Akbar kedua 1806 sampai dengan 1837 Masehi, dan Badur Shah II 1837 sampai dengan 1858 Masehi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.